Ini cucung agresif, kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya salam saya jawabnya kurang kompak ini. Sudah lapar Bu ya? Belum toh? Saya minta salamnya dijawab kompak serempak. Saya doakan yang jawab salam saya mudah-mudahan rizkinya barokah. Mudah-mudahan putra putrinya soleh soleha. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama yang senantiasa kita taati nasihatnya, yang saya hormati bapak-bapak ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, yang saya hormati keluarga besar dari kedua mempelai, dan yang berbahagia anak kami Siti Rahayu dan Repi Juli Andri. Nampaknya bahagia enggak Pak? Saya lihat dari sana senyum-senyum, ketawa-ketawa, berarti bahagia. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah hari ini kita hadir dalam rangka memberikan doa restu. Mudah-mudahan Mbak Siti Rahayu dan Repi Julia Andri menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Aminnya mana Pak? Cuman sampeyan Bu datang di sini suruh mendoakan. Sudah saya doakan, tinggal aminnya saja, kok males. Saya ulang kembali, mudah-mudahan Siti Rahayu dan Mas Repi Juli Andri menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Ikhlas apa ora? Alhamdulillah, mudah-mudahan ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat ring salam kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin saya hari ini memberikan nasihat bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada murid saya. Jadi Siti Rahayu ini dulu murid saya, dulu ya sekarang juga murid saya. Karena guru dengan murid itu nggak akan pernah hilang gitu kan. Iya, dulu murid saya, sekarang partner saya ngajar di SMP 12 Kota Jambi. Jadi dulu ketika kelas 7, kelas 1 SMP saya wali kelasnya. Nah sekarang kemarin beliau mau nikah, orang tuanya datang ke rumah minta suruh nasihati anaknya. Lalu saya bilang, orang 3 tahun sudah saya nasihati, kok minta nasihat lagi? Tapi ya gak apa-apa, gak masalah, saya nasihati lagi. Mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Makanya walaupun suara saya ini lagi gak enak banget ini, karena lagi kena flu luar biasa. Tapi demi Ayu nih, demi Ayu ini saya bela-bela ini, saya datangin. Padahal kondisi fit badan saya tidak baik-baik saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi setelah akad nikah saya duluan ke sini. Pas di sini saya ketemu orang ini, ngobrol-ngobrol. Menurut informasinya itu katanya Ayu dan Andre itu sudah lama kenalannya. Wah iya, ngaku nih baru dengan saya dulu. Rupanya saya dapat informasi pacarannya wisuda. Nah, oh nggak pacaran ya, kenal wae ya. Alhamdulillah. Dan hari ini diresmikan. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hari ini kita mendoakan sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu Pak dari kata sakana,
fi'il madi sakana itu maknanya tempat tinggal, tempat tinggal, maknanya tempat tinggal. Jadi sakinah itu maknanya tenang. Makanya rumah itu adalah tempat tinggal yang paling menenangkan. Betul tidak Pak? Betul. Betul Pak? Betul. Sampean main ke Jakarta rumah saudaranya, gedungnya luar biasa, rumahnya luar biasa, insya Allah 3 hari nggak betah. Tetapi ke rumah sendiri insya Allah betah. Kenapa? Sakinah, ada ketenangan. Maka di dalam rumah itu kalau tidak ada ketenangan apa gunanya? Betul tidak? Oleh karena itu Ayu, Andre, yang pertama ketika sudah menikah harus menciptakan ketenangan di dalam rumah tangga. Jangan sampai di rumah malah gak tenang. Betul? Misal yuk, ini misal Andre kerjanya di mana Andre? Sabah. Wah, kerja di Sabah, dimarah-marah sama bosnya. Pulang ke Jambi, nyampe rumah dimarah-marah sama Ayu. Masya Allah, di kerja nggak tenang, di rumah tidak tenang. Ada nggak yang model rumah kayak gitu Bu? Kalau ibu nggak ngaku, ada nggak yang modelnya kayak gitu Pak? Sudah kerja di sana dimarah bosnya, di rumah dimarah istrinya. Pernah Pak model kayak gitu Pak? Pernah apa tidak? Tidak ada. Ngomong wae Pak. Enggak ya? Enggak sekali Pak, berulang kali. Paham yuk? Jadi ketika Andre pulang dari kerjaan, buat ketenangan dia di dalam rumah, jangan bikin masalah. Sudah tempat kerja masalah, di rumah ada masalah, sehingga tidak tenang. Itu makna sakinah. Mudah-mudahan Andre dan Ayu bisa menjadi keluarga yang sakinah, yang tenang. Amin ya robbal. Yang kedua mawaddah. Mawaddah itu artinya cinta Pak. Maka rumah tangga kalau pengen tenang harus didasari dengan cinta. Saya mau nanya Andre, kamu cinta Siti Rahayu apa tidak? Cinta. Cintanya pakai banget apa tidak? Banget. Yes. Yuk, kamu nikah sama Andre cinta apa tidak? Cinta. Iya banget. Alhamdulillah, ini modal sakinah Pak, modal ketenangan di dalam rumah tangga ketika punya sifat mawaddah, ketika ada cinta. Tapi ada Pak yang rumah tangga tenang tapi tidak ada rasa cinta. Ada, itu namanya tertekan. Apa artinya ketenangan? Ketika tenang itu bukan karena cinta, tapi karena ketertekanan. Betul? Sehingga ada kalimat, kalau nggak karena anak-anak, saya sudah minta cerai dari kamu Bang. Astagfirullahaladzim. Itu ciri-ciri kalau keluarga itu sudah hilang rasa cintanya. Tetapi karena punya rasa cinta, nggak ada kalimat itu. Ya kita jalani rumah tangga itu dengan ketenangan, dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Betul Pak? Mudah-mudahan cinta terus ya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yes. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga warahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Lah yo Andre, ketika sudah tenang, ketika sudah ada cinta, maka kemudian disempurnakan dengan rasa kasih sayang. Insya Allah keluarga itu akan menjadi sempurna. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya kalau pengen sakinah, mawaddah, warahmah, modalnya cuma satu Andre. Apa itu Andre? Modalnya duit Andre. Betul Bu? Bu, sakinah mawaddah warahmah itu modalnya cuma satu, betul? Iya pora? Iya. Kalau nggak ada duit Dre, mesti Siti Rahayu rewel. Betul? Iya. Butuh duit.
Cuman duit yang saya maksud di sini yuk, yang pertama duit itu DUIT, duit, D-nya doa. Doa. Makanya ibu-ibu nih dapat undangan semua di sini. Undangan di sini bunyinya adalah mohon doa restu. Mudah-mudahan Siti Rahayu Repi Juli Andri menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Maka jangan pernah sepelekan doa, khususnya yuk Ndre, doa orang tua. Jadi apapun nanti harus minta restu sama orang tua, minta doa sama orang tua. Umpamanya Andre pengen bikin rumah, minta restu dulu Pak, saya pengen bikin rumah, minta restu dulu sama mertua, minta doanya agar mau bikin rumah. Kenapa itu penting? Insya Allah kalau sudah minta doanya, orang tua itu nggak mungkin hanya tinggal ngasih doa, mesti ngasih duit. Betul apa tidak? Tapi kalau Siti Rahayu dan Andre mau bikin rumah diem-diem saja, apa kata orang tua? Orang nak bikin rumah aja nggak ngomong-ngomong, ngapain nak ngasih Paham? Paham? Jadi selalu minta doa restu sama orang tua. Insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warohmah. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, DU punya apa? Usaha. Bu, kalau punya menantu nganggur, kira-kira sampean seneng apa tidak? Pak, kalau punya menantu nganggur di rumah Pak, kira-kira pengangguran seneng apa tidak Pak? Yo gak seneng. Oh, pengen ya punya menantu yo kerja, usaha. Jangan hanya mengharapkan warisan orang tua, tapi usahakan kita berdiri sendiri dari usaha sendiri. Alhamdulillah, dan alhamdulillah nampaknya kedua-duanya sudah usaha, sudah kerja, sudah dapat rezeki insya Allah. Cuman saya kasih tip Pak Bu, ini untuk semuanya. Ada sebuah kalimat hikmah dari para ulama, arba'atun tamna'ur rizqa. Ada 4 hal yang mencegah orang itu datangnya rezeki. Kalau 4 ini dilakukan, rezekinya bakal jauh dari kita. Apa yang pertama? Yang pertama, naumus subhati, tidur waktu subuh. Pagi-pagi tidur itu menghilangkan rezeki. Loh. Siapa yang kalau pagi-pagi tidur angkat tangan? Ada? Kira-kira kalau menantunya jam 8 belum bangun Pak, kira-kira sampai sumpek apa tidak? Iya toh? Iya. Jadi pesan saya buat Ayu dan Andre, kalau pagi harus bangun. Kalau rezekinya lancar, jangan tidur waktu pagi harus kerja. Tapi kalau dalam minggu ini umpamanya bangunnya jam 9, itu dimaklumi Pak. Sebab apa? Pengantin baru itu kerjanya malam, bukan kerja siang. Betul? Ya pora. Iya, kalau pengantin baru kerjanya malam, kalau siang malah tidur. Ya Andre? Ketawa pula kan Andre? Belum kerja sudah ketahuan deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Kalau rezekinya lancar deh, jangan tidur waktu pagi. Yang kedua, qillatus sholah, sedikit sholat itu dapat menghilangkan rezeki. Sebab apa? Sebab gini deh, ketika kamu kerja nyari rezeki, siapa yang ngasih rezeki deh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencari rezeki, tahu kita rezekinya datangnya dari Allah, kan lucu kalau kita kemudian menjauhi yang ngasih rezeki. Jadi kalau pengen rezeki kita itu dapat banyak, dapat barokah, jangan jauh-jauh dengan yang ngasih rezeki. Maka rajinlah ibadah, rajinlah sholat, insya Allah rezekimu banyak, rezekimu barokah. Amin ya robbal alamin. Sholat deh. Awas kalau nggak sholat ya.
Aku marahin kamu nggak apa-apa, Andre. Sebab Papa Ayu muridku masalahnya. Gak apa-apa. Ya, jadi kalau pengen rizkinya lancar, rajin sholat. Insya Allah rizkinya lah lancar. Yang ketiga apa? Al-kaslu, malas. Orang itu akan hilang rizkinya ketika malas. Jangan malas nyari duit, jangan malas kerja. Besok kamu punya anak, ada tanggung jawab tambah anak. Anak loro tanggung jawab anak dua, anaknya 3. Kira-kira pengen anak pinus ini? Oh belum tahu Ustaz. Aduh ya Allah, harus direncanakan dulu. Berapa yuk anaknya kira-kira yuk? 2. Wis 2 deh, sanggup 2 deh. Insya Allah. Yes. Yang penting bapaknya sanggup, ibunya mau nggak apa-apa. Yang ada itu kadang-kadang bapaknya sanggup, ibunya enggak. Iya pora. Iya bapaknya sanggup papat, ibunya aku loro wae lah, sudah enggak sanggup. Betul? Iya. Kadang-kadang ibunya sanggup 4, bapak yang enggak kuat. Banyak yang mana kira-kira Bu? Yang enggak kuat bapaknya apa ibunya? Oh enggak tahu deh. Mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan malas kalau kerja. Yang ketiga al-khiyanat, yang keempat al-khiyanat atau khiyanat. Jadi kalau pengen rizkinya itu banyak, tidak dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya, jangan pernah khiyanat. Apa itu khiyanat? Tidak bisa dipercaya. Jadi kalau insya Allah kalau kerja kamu dimanapun, kalau bosmu percaya, lancar rizkinya. Tapi kalau dapat proyek 100 juta, habis itu kamu ada sedikit nilep 50 juta, besoknya ada proyek 150 juta, nggak dikasihkan. Betul? Jadi kepercayaan itu penting. Ini 4 hal yang akan menghilangkan rezeki kita. Jadi yang pertama adalah tidur pagi, yang kedua sedikit sholat, malas dan khianat. Itu akan menghilangkan rezeki kita. Maka insya Allah lewat usaha kalian berdua, mudah-mudahan rezekinya barokah. Amin ya robbal alamin. Wes, duit I-nya Pak, iman. Jadi kalau pengen keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah, bapak ibu harus didasari dengan keimanan. Nah, insya Allah kalau iman, rizkinya barokah, keluarganya sakinah, mawadah, warohmah. Coba Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam Pak, ketika beliau mau meninggal dunia, apa pesan kepada anak-anaknya? Bukan dia khawatir mata kuluna min ba'di, mau makan apa setelah saya tiada, bukan, tapi mata buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah setelah aku tidak ada. Artinya apa? Dasar keimanan itu penting dalam membangun fondasi rumah tangga. Yang terakhir, duit T-nya apa? Teladan. Ibu-ibu kalau keluarganya pengen sakinah mawadah, harus bisa menjadi teladan. Bapak Andre harus bisa jadi teladan sama istrinya. Ayu harus bisa menjadi teladan sama suaminya. Besok kamu punya anak, harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kenapa anak-anak kita sering membangkang kita? Karena orang tuanya nggak bisa jadi teladan untuk anak-anaknya. Betul apa tidak? Aku kalau ngomong kayak gini agak serius nih. agak serius. Jadi kenapa keluarga kita kadang-kadang rusaknya kalau keluar? Anak nggak bisa diatur karena orang tuanya tidak bisa memberikan teladan bagi anak-anaknya. Paham betul? Jadi keluarga itu kalau pengen sakinah mawaddah warohmah, anak kita manut, kita orang tua harus jadi teladan. Jadi Andre nanti pengen anak kita sholat gampang. Sing penting Andre sholat dulu, maka anaknya nanti nurut sholat. Tapi kalau anaknya, kalau emaknya, bapaknya tidak mau sholat, nyuruh anaknya sholat, itu bikin masalah. Nanti bapak anaknya nanya, lo bapak we nggak sholat, emak we nggak sholat.
Masalah tuh dalam rumah tangga akhirnya pertarungan tuh anak dengan orang tua. Maka keteladanan di dalam rumah tangga itu penting. Mbahnya harus jadi teladan, neneknya harus menjadi teladan. Kalau itu sama-sama menjadi teladan, insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya, gak usah banyak-banyak. Karena pengantin baru itu nggak penting nasihat. Yang penting adalah cepat acaranya selesai biar bisa kerja. Nunggu nanti malam kerjanya. Yang terakhir Dre, mau nggak saya kasih doa? Mau Ustaz. Doa ini saya dapatkan ketika saya nikah. Saya alumni Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Nanyar Jombang, Jawa Timur. Ketika saya nikah, kiai saya almarhum almarhumah Kiai Abdul Mujib Shahib menyampaikan doa. Saya sebagai santri sami nawatona, manut saja. Sebagai manusia saya penasaran Pak, apa faedah doa ini? Setelah saya buka dalam kitab, saya baca-baca, fadilah doa ini adalah apabila dibacakan suami kepada istrinya, maka sak cerewetnya istri tetap taat sama suami. Sita Hayu taat cerewet apa tidak sih? Cerewet Pak. Tapi santai, walaupun Sita Hayu cerewet itu gak apa-apa. Sebab apa? Kecerewetan ke kamu itu sisa dari nyerewetin siswa SMP 12. Jadi tinggal sisa we. Udah nyerewetin 800 siswa, nah baru nyerewetin kamu satu orang. Tapi yang satu ini nilainya sama dengan nyerewetin 800. Ya wajar, perempuan cerewet itu wajar. Nggak ada perempuan yang tidak cerewet, tidak ada, termasuk bojoku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, harus dibaca. Maka saya tuntun kamu baca ya. Tegak, berdiri. Ayo berdiri. Salaman yuk berhadapan. Salaman. Cium tangan yuk. Cium tangan loh yuk. Nanti setelah cium selesai doanya, nanti ditiup keningnya, kemudian dicium. Paham, Dre? Iyo, sok-sokan pula nanya dicium keningnya. Nanti malam tidak lebih dari kening yuk. Wes, dinyati Andre menjadi imam yang baik, Siti Rahayu dinyati menjadi istri yang soleha yang taat sama suami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alai wa a'udhu bika min syarriha wa syarrima jabaltaha alai. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alai wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alai wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tegak yuk. Nah, ditiup keningnya, dicium. Wis. Mudah-mudahan barokah, amin ya robbal alamin. Duduk, guys. Mudah-mudahan barokah, amin ya robbal alamin. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau pengantin lama boleh minta doanya enggak? Boleh Pak, enggak apa-apa Pak. Tapi dibaca sendiri. Tapi jangan lupa main ke rumah saya kalau minta doa, bawa gula 1 kilo, bawa teh 2, ya macam-macam lah. Sirup boleh juga jadi. Demikian yang bisa sampaikan. Kelebihnya saya mohon maaf. Mari kita bersama mohon doa Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu wa baraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan amin hamdan syakirin hamdan yafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mawlid wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqil haqq wal hadi wa asrafika al-istaqim wal qadri al-alim. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين العرشين كما ألفت بين آدم وحواء، وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا، وألف بينهما كما ألفت بين نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح الكفر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رزقا حلالا طيبا واسعا باركا غفر الرازقين. اللهم اجعلهما سكينة ومودة ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الدين وأهل الجنة، ولا تجعلنا وإيف الخير. يا فتاح يا عليم افتح علينا وجل جلالنا فتوح عارفين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وعلى المسلمين. ربنا أرسل لنا نورنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. سيغفر الله لكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Pak. Kami mau balik lagi. Mau balik. Makanlah dulu. Jalan aja. Oke Pak, jalan Pak ya. Bapak juga. Iya. Mudah-mudahan Pulang aja. sehat, selamat. Jalan.